Dapat? Ada berapa jurnal? Ingat, kalau kita riset jurnal itu, kita harus tahu sumber jurnalnya. Karena jurnal, kalau yang tadi bisa saja ada sumbernya. Kalau jurnal ada penulisnya. Ya. Dan kalau nanti Anda nulis skripsi, Anda harus tulis kapan Anda mendownloadnya. Mengaksesnya itu kapan? Karena jurnal itu ada kalanya nanti tidak ada lagi. Hari ini Anda jumpa, sampai di rumah rupanya sudah dihapus. Paham? Jadi ini langkah Anda juga, kalau menulis skripsi, orang sudah cenderung referensinya jurnal, bukan buku. Paham? Anda juga mencari teori, nanti itu bab 2, tinjauan teori, itu orang banyak minta jurnal, bukan buku. Kalau buku mungkin sekian tahun yang lalu, tapi jurnal itu segar kali. Orang bisa tulis baru ya, gitu. Oke? Udah? Sekarang apa unsur intrinsik puisi itu? Siapa yang bisa? Yang mau bicara? Apa unsurnya dapat? Tema. Apa? Tema. Apa lagi? Imaji. Diksi. Suasana. Suasana. Majas. Rima dan amanat. Itu menurut kamu? Ada lagi? Yang berbeda? Ada enggak yang berbeda? Saya yakin pasti ada yang berbeda kalau udah baca. Tapi kalau sumber yang sama enggak berbeda deh. Ada? Tambahan Kak. Ya. Tipografi sama gaya bahasa atau majas. Tipografi sama gaya bahasa atau majas. Ada lagi? Ada lagi? Diksi. Tambah lagi diksi. Ya, ada lagi? Ada lagi? Sambil mendengar apa yang dikatakan teman tadi, mungkin ada yang perlu ditambahkan? Apa? Kata konkret. Ada lagi? Ada? Nah, sumbernya Mbah Google, tapi berbeda-beda. Ya. Tapi itu juga terjadi pada buku. Karena itu saya orangnya tidak menganut memegang buku wajib. Karena takut saya memegang buku wajib seolah-olah kita perpanjangan pengarang. Ya, dinamika pengetahuan itu kalau kita lihat unsur intrinsik itu yang dulu ada, sekarang nggak ada. Yang dulu nggak ada, sekarang ada. Begitu dinamisnya karya sastra itu. Ya. Nah, itu baru belum Anda lihat di jurnal. Baca lagi nanti. Baik, saya juga tidak menganut Anda ikut kata saya. Kita boleh berbeda pendapat. Kalau kita mahasiswa ini boleh berbeda pendapat. Yang penting Anda punya argumen, saya punya argumen. Ya, Anda dengan argumen Anda, kalau yakin argumen Anda kuat, ya silahkan. Tapi kalau argumen Anda terbantahkan, berarti pendapat Anda lemah. Paham? Begitu juga saya. Jadi bedanya kita dengan anak SMA, kalau SMA kita nunggu nampung apa kata guru. Kalau guru itu mengatakan salah, ya salah. Ya. Bahkan banyak guru-guru SMA, kalau anak siswanya berbeda pendapat, dia marah. Dia marah. Tapi di perguruan tinggi tidak. Saya tingkat 1 aja berbeda pendapat dengan dosen saya. Baru tingkat 1, masalah mantra. Sampai sekarang saya tidak yakin mantra itu dalam ilmu sastra punya kekuatan. Tapi pada umumnya kritikus mengatakan mantra itu punya kekuatan. Bagi saya tidak. Dan sastra yang masuk karya sastra dan mantra yang masuk karya sastra itu adalah sastra yang verbal. Ada bahasanya. Kalau yang non verbal enggak masuk. Itu yang verbal pun juga harus ada syaratnya. Yang ada unsur estetikanya, yang ada maknanya. Itu saya berbeda pendapat dengan dosen saya ketika semester 1. Waktu dulu apresiasi sastra itu, apresiasi puisi itu semester 1.
berbeda pendapat dengan dosen saya yang menjadikan saya jadi dosen bahasa sastra. Bagi beliau tidak ada masalah, sampai akhir tamat juga tidak ada masalah. Karena ya dia sependapat dengan saya, dengan Tiu. Ya, dalam sastra itu tidak ada kepastian. Yang ada keberanian. Jadi kalau Anda ingin mendalami sastra harus berani gitu. Berani bukan berani buta, tapi dengan argumentasi. Paham? Nah, saya akan ulas itu yang Anda dapat tadi, tidak saya tanyakan satu-satu karena waktu juga singkat. Cuma saya sudah berikan langkah pada Anda bagaimana mencari materi. Ya, tidak hanya dilakukan riset itu pada pelajaran saya aja. Jadi kalau Anda kuliah, misalnya besok kuliah apa? Sebelum masuk tuh Anda buka Google dulu. Atau setelah kuliah nanti tanyakan, kita bicara apa lagi Pak besok? Topik kita tentang apa besok? Tinggal cari di Google. Jadi tidak pikiran kosong, tidak hanya membawa kelapa aja yang dijilbab, tapi bawa kepala. Tahu beda kepala dengan kelapa? Nah ya udah, tidak bisa jelaskan. Oke, paham? Jangan kita memikirkan baju yang bagus, besok tas ganti tas yang bagaimana lagi, lipstik bagaimana. Bukan itu loh. Saya S2, satu binder tebal itu tuh tidak habis ya. S2, S3 juga satu binder. Padahal kan menurut Anda pasti asumsinya banyak harus dicatat. Jadi catatan saya satu binder, kalau saya lihat di lemari nggak habis. Gitu. Anda kan tidak. Pas habis semester mikir beli kertas binder. Kulitnya masih bagus. Udahlah isinya dibeli. Kenapa? Yang Anda asah itu adalah pena. Bukan otak. Ya, tapi kalau ada asah otak, ingatan Anda, cara seperti itu, Anda tidak ada orang yang bodoh. Ya, tidak ada pisau yang tajam kalau dia tidak diasah. Tidak ada otak yang pintar kalau dia tidak diasah. Nah gitu, prinsipnya begitu. Paham? Oke.